Tentu yang paling penting perlindungan kita itu adalah yang lower skill ya. Itu yang negara harus hadir. Nah, yang perlu negara hadir kita hadir adalah yang lower, middle. Ini negara harus memfasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini saya berada di kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI di Jakarta pada hari Selasa malam tanggal 9 September tahun 2025. Dalam acara ini Menteri P2MI yang baru yaitu Mukhtaruddin memberikan apresiasi kepada Abdul Qadir Karding yang dalam waktu singkat berhasil meletakkan fondasi kelembagaan Kementerian Pekerja Migran Indonesia yang kuat. Untuk lebih lengkap dan jelasnya acara ini, mari kita simak video ini sampai tuntas. Terima kasih. Bapak Abdul Qadir dalam acara serah terima jabatan dan kenal pamit Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Penasehat dan Wanita Persatuan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, penanda tanganan berita acara serah terima jabatan disilakan. Selanjutnya, penyerahan memori kerja Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sejahtera, salam faith, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, kasih sayangnya, sehingga kita dapat bertemu dalam suasana penuh kekeluargaan untuk meneruskan komitmen mewujudkan hasrat cinta. Dengan penuh hormat, saya ingin berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mandat juga amanah yang dipercayakan kepada saya untuk memimpin kementerian ini selama hampir setahun. Waktu-waktu yang sangat saya syukuri karena di sini, karena ini adalah mandat dan amanah kita semua akhirnya dipertemukan pada saat itu. Saya bangga bekerja bersama-sama dengan teman-teman di sini. Kadang-kadang kita berdampingan, seringkali juga saya harus berada di depan.
Tapi dimanapun saya berdiri, dimanapun posisi teman-teman, kebersamaan ini selalu bermakna buat saya. Makna yang lahir dari karya-karya yang kita jaga hari demi hari dalam kesadaran penuh bahwa tugas-tugas ini begitu penting bagi negara demi terbangunnya ekosistem dan tata kelola lingkungan serta pemberdayaan saudara-saudara kita seluruh pekerja migran dan calon pekerja migran Indonesia. Saya ucapkan kepada kakanda saya, abang saya, selamat pada Dr. Andes Haji Mutarudin. Beliau ini adalah kakak saya. Bertahun-tahun saya bersama beliau, jadi saya berharap teman-teman yang ada di sini mendukung sama seperti mendukung saya. Bahkan kalau bisa lebih baik lagi dukungannya. Kalau saya mungkin ada yang miring-miring sedikit dukungannya, opal-opal sedikit. Kalau sama Pak Mutarudin, orang beliau ini orang baik. Orang baik, saya kenal, beliau orang cerdas, pengalamannya juga luar biasa, sehingga saya meyakini bahwa ke depan apa yang kita rintis bersama akan dilakukan dan akan sukses membangun ekosistem perlindungan kepada negara. Kepada Bapak Mutarudin, sahabat dan abang saya sekali lagi titipkan teman-teman saya yang baik dan hebat-hebat ini di bawah pimpinan Bapak. Menurut saya top keren-keren. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah dan menjadikan pengabdian kita sebagai amal yang baik. Dan tentu pada kesempatan yang baik ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh karyawan, pegawai selama ini. Mungkin dalam memimpin saya banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Dan tetap sama seperti ketika Bapak Prabowo memberikan amanah ini, semangat saya sama untuk selalu mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Sekaligus mendukung kementerian ini agar menjadi kementerian yang betul-betul hebat dan bermanfaat berkah bagi pekerja migran Indonesia. Pak Menteri tidak perlu khawatir, undang saya, manggil saya untuk berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan untuk kepentingan ekosistem pelindungan dan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia. Dengan demikian, saya mengakhiri dengan ucapan sekali lagi terima kasih. Saya pamit undur diri. Mari kita jaga silaturahmi kita. Semua, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tahun ya, boleh Komisi 7 ya, dalam suasana bukan berkumpulnya bukan
selalu berseberangan, tetapi selalu bersama. Jadi begitu saya mendengar, saya menggantikan Pak Kardi, ya, saya sedikit shock. Ya. Tapi situasinya seperti ini, harus siapkan saya jalankan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah terima. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, rahmatnya, hidayahnya, maka kita semua pada malam hari ini hadir di tempat ini dalam rangka serah terima jabatan dari Bapak Abdul Qadir Kani kepada saya. Jadi sebenarnya saya ini hanya melanjutkan saja. Melanjutkan saja. Tentu terselenggaranya malam hari ini karena kebersamaan visi misi kita dalam membangun negeri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sebesar-besarnya yang telah memberikan amanah sebagai Menteri P2NI, sebagai pembantu Presiden yang tentu akan bekerja semaksimal mungkin sesuai garis-garis yang telah diarahkan oleh Presiden, yang barangkali kita tahu sesuai dengan asal cita pemerintahan Presiden Prabowo. Dan amanah ini tentu bukan hanya sekedar jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab yang akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya mohon dukungan semua pihak, seluruh keluarga besar Kementerian P2NI, dari eselon 1 sampai yang tidak punya eselon. Saya mohon dukungannya dan kerjasamanya dalam rangka kita bekerja semaksimal mungkin menunaikan kewajiban dan bisa mewujudkan cita-cita pemerintahan Bapak Presiden sesuai atas cita yang telah beliau sampaikan. Saya kira apa yang telah diletakkan oleh Pak Kardi bersama seluruh timnya, karena ini baru berubahkan kementeriannya, sebelumnya bukan kementerian. Tadi saya tanya karena strukturnya, organisasinya sudah bagus, sudah siap-siap mau take off. Saya mengucapkan terima kasih, pekerjaan yang tidak ringan, yang membentuk suatu organisasi yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dengan segala dinamika dan kompleksitasnya koordinasi. Saya paham betul koordinasinya di birokrat, tapi dalam waktu kurang dari 1 tahun organisasinya sudah siap. Tinggal saya siap melanjutkan menjalankan. Oleh karena itu tentu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kardi dan timnya yang telah meletakkan fondasi ini sehingga meringankan bagi tugas-tugas saya ke depan sebagai menteri, membangun kementerian ini sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan harapan para pekerja migran, dan tentu juga memberikan dampak positif, benefit yang besar kepada negara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pekerja migran Indonesia adalah pahlawan terpisah sekaligus bagian tak terpisahkan dari keluarga besar bangsa ini. Mereka layak mendapatkan perlindungan maksimal, penghormatan atas hak-hak
serta dukungan penuh dari negara. Pekerja migran, negara harus hadir. Negara harus hadir memfasilitasi, melindungi sebelum, sedang, sesudah. Negara tetap harus hadir bersama para pekerja migran sebagai pahlawan-pahlawan. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka kita mengimplementasikan program Asasita Presiden sebagai pedoman utama kerja dari kementerian ini. Jadi Asasita adalah program utama dari implementasi kerja kementerian kita. Ini juga menjadi landasan utama dari seluruh kementerian pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian dalam rangka meningkatkan sistem perlindungan pekerja migran, baik sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, maupun saat kembali ke tanah air. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Dan negara telah mengamanahkan kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan beberapa hal saja, bahwa melanjutkan dan mengoptimalkan program-program tentang tata kelola perlindungan pekerja migran yang telah berjalan, yang telah dilaksanakan selama ini. Perlindungan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, dengan fokus utama kita adalah memastikan bahwa perlindungan sejak pra penempatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga purna penempatan. Kemudian kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini penting kita jaga, penting kita tingkatkan, optimalkan koordinasi. Memang tidak mudah koordinasi, tetapi ini pekerjaan yang harus kita rapikan dan lakukan sebaik mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kemudian dalam rangka meningkatkan diplomasi perlindungan di negara tujuan, kementerian akan memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral agar pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan yang maksimal. Memang pekerjaan ini bapak-bapak dan ibu bersama para dirjen, pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan kita adalah menghidupi masyarakat, menghidupi rakyat. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu memang negara dan kita harus hadir, memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada para pekerja migran yang selama ini telah memberikan devisa besar kepada negara. Saya percaya bahwa dengan dukungan seluruh jajaran, sinergi antar lembaga, serta kerja keras kita bersama, Kementerian P2MI akan mampu hadir sebagai garda terdepan perlindungan pekerja migran kita di seluruh kepada Ibu JPT Kerja dan JPT Pertama, Bapak dan Ibu undangan beserta dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para awak media yang saya hormati, ya, Pak Nur Hadi, sahabat saya, Pak Ibu Wamen, Pak Wamen, ya. Alhamdulillah, ya, malam hari ini proses setelah terima jabatan
dari Bapak Haji Abdul Karding kepada saya sebagai Menteri P2MI, ya, sudah berjalan dengan lancar, dan begitu juga memori setelah terima program dan lain sudah juga diserahkan, dan tentu sebagai Menteri, ya, yang diberikan amanah oleh Bapak Presiden Prabowo, ya, akan melanjutkan dan melaksanakan, ya, peran, fungsi, dan tugas kewenangan Kementerian P2MI ini dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan arahan dan garisan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan amanah sebagai Menteri P2MI, dan insya Allah jabatan ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, dalam rangka optimalisasi peran dan tugas kementerian terkait dengan perlindungan tenaga kerja migran, tentu juga dalam rangka kita meningkatkan devisa bagi negara. Saya kira apa yang telah diletakkan oleh Menteri pendahulu saya, Bapak Karding, meletakkan fondasi, membangun struktur dari awal, karena ini kementerian baru sejak dibentuk oleh Pak Prabowo. Jadi mulai konstruksi awal, membangun, dan semuanya alhamdulillah sistemnya sudah bekerja dengan baik, organisasinya sudah rapi dan tertata dengan baik. Tinggal saya akan melanjutkan dengan kerja-kerja yang maksimal, tentu dengan seluruh didukung oleh para dirjen, ya, seluruh karyawan, termasuk koordinasi dengan lembaga-lembaga, juga termasuk dukungan para Ibu Wamen, ya, Pak Wamen, ya, dan kementerian lembaga yang lain, karena Kementerian P2MI ini juga ada bersentuhan dengan kementerian-kementerian lain terkait dengan perlindungan tenaga kerja migran ini. Dan saya mohon doa dan supportnya, ya, pada awak media juga, agar saya bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya. Secara spesifik sih tidak, ya, tetapi kita mengerti arah daripada pemerintahan ini, khususnya di bidang tenaga kerja migran, adalah pertama adalah perlindungannya, ya. Mulai dari awal pemberangkatan, ketika bekerja, pemulangan, kemudian juga bagaimana meningkatkan pekerja-pekerja kita yang hari ini kurang lebih 5,2 juta yang terdaftar, tapi ada juga yang tidak terdaftar, hampir 4 sekian juta, ya. Dan tentu ini kita benahi sebaik mungkin, dan maka kita meningkatkan devisa negara dari sektor ini. Jadi arahannya jelasnya dua itu, perlindungannya dan devisa. Ya. Ini kan tadi Pak Menteri mention ketika kata sebutan Pak Menteri sedikit shock begitu menggantikan Pak Kadir, yang dimana dulu kolega Pak Menteri di Komisi 7, sekarang sebelumnya Pak Menteri Komisi 12. Mungkin boleh diceritakan Pak Menteri ketika penunjukan itu diarahkan kepada Pak Menteri dan dengan Pak Kadir, seperti apa itu Pak? Itu pertama. Mungkin dan kedua, tadi menyambung dengan kawan saya yang lain, dan memang dalam parameter 100 hari ke depan memang dari Pak Menteri secara personal sendiri bagaimana untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia, mungkin dalam parameter 100 hari pertama kerja atau 12 bulan pertama kerja, mungkin Pak Menteri boleh spesifik Pak Menteri. Ya, kalau Pak Karding ini kan sahabat saya, 5 tahun kita bergaul ya di Komisi 7, ya banyak yang kita lewati bersama gitu ya, duka-duka, ngobrol, bercanda, ya kayak sudah kayak keluarga sendiri ya. Jadi ya ketika saya harus menggantikan beliau, ya tentu sebagai manusiawi ya, saya kira perasaan itu muncul ya, rasa seperti apa gitu muncul gitu ya. Tapi nah itulah. Kemudian terkait dengan terkait dengan target 100 hari, saya kira
Saya tidak bicara target 100, 200, 1 bulan, 2 sebulan. Saya akan bekerja saja. Tentu apa yang sudah diletakkan oleh Pak Menteri sebelumnya kan sudah settle, sudah jalan. Dan mungkin saya akan bongkar, ya, semuanya sudah berjalan. Kalau toh ada perbaikan yang sedikit-sedikit, ya tentu kita akan sempurnakan. Ya. Karena yang namanya juga awal, tentu ada namanya program, namanya kerja, selalu ada evaluasi, ya. Selalu ada review, mana yang baik, oh ini mantap, lanjutin, mana yang kurang kita perbaiki. Begitulah namanya sebuah organisasi besar seperti kementerian ini. Jadi saya kira saya tidak bicara target berapa hari, tetapi yang jelas tugas kementerian ini adalah perlindungan. Jadi poinnya adalah perlindungan. Namanya saja Kementerian Perlindungan. Ya harus kita lindungi. Mulai dari proses sebelum berangkat, ketika bekerja di luar negeri, sampai dia harus pulang kembali ke tanah air. Kalau ada yang sakit kita rawat sebelum dia kembali ke daerahnya masing-masing. Saya kira ini yang sudah berjalan inilah yang kita lakukan nanti. Ya tadi kan yang namanya kementerian ini kan konektivitasnya kan banyak ya. Di dalam negeri juga punya konektivitas ya dengan kementerian, Kemenlu, kemudian dengan kepolisian ya, Kemendagri, Menkum, ya, imigrasi dan lain-lain. Kemudian tentu juga dengan negara tujuan, ya negara memang tujuan kita yang sekarang sudah berjalan ya. Tentu nanti akan dikembangkan lagi negara mana lagi. Tadi Pak Karding juga sudah mempersiapkan ya, nanti sebelumnya akan juga di perwakilan di Eropa ya. Yang sekarang sudah yang ada adalah kantor kita di Thailand, di Taiwan ya. Jadi tentu ini tujuannya tidak lain adalah optimalisasi kita ya terhadap pengelolaan daripada perlindungan dividend. Di samping itu nanti juga ada rencana untuk vokasi dan lain-lain ya. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa karena kita tidak ingin memenuhi permintaan tenaga kerja luar negeri yang punya skill ya, bukan low skill ya, tapi yang middle dan high skill ya. Tentu yang paling penting perlindungan kita itu adalah yang lower skill ya. Itu yang negara harus hadir. Kalau yang sudah high skill itu dia nyari sendiri pun bisa, karena dia dibutuhkan. Bahkan di luar negeri kan banyak anak-anak Indonesia yang bekerja di microchip dan lain-lain, tapi mereka memang. Nah, yang perlu negara hadir, kita hadir adalah yang lower, middle. Ini negara harus memfasilitasi perlindungannya, penempatannya dan lain-lain. Pak Wamen, Bu Wamen, teman-teman wartawan. Yang pertama tentu saya bersyukur bisa sampai pada hari ini berkat amanah tugas dari Presiden Prabowo, dan saya sudah sejak awal menyatakan bahwa saya akan tetap melakukan dukungan yang maksimum baik kepada Pak Prabowo secara pribadi maupun kepada pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah kementerian yang pernah saya pimpin kurang lebih setahun ini akan saya dukung full, karena sesungguhnya pemimpinnya itu soal beda orang, tetapi cita-cita perlindungannya, ekosistem perlindungannya dan lain sebagainya itu yang paling utama yang diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh Presiden ke depan. Yang harus kita perbaiki adalah tata kelola pelindungan dengan membentuk ekosistem pelindungan yang baik, dan yang kedua menempatkan tenaga kerja yang terampil. Itu yang kita harapkan ke depan, dan insya Allah ke depan kita akan dukung Pak Menteri bersama ke depan. Yang kedua mungkin kalau disebut PR itu ya Undang-Undang 18/2017 sama kemungkinan moratorium Arab Saudi itu perlu akan dibahas, karena di sana ada peluang kerja yang ditawarkan kepada kita waktu itu sekitar 600.000. 400 domestik, 250 formal atau high skill. Dan kalau
Kalau ada PR lain mungkin yang harus diselesaikan cepat supaya kita enak jalannya ini Pak Menteri, itu adalah Undang-Undang 18 revisi Undang-Undang 18. Satu lagi PR yang mungkin di luar, mungkin agak perlu, sekarang ada namanya roster Korea itu, jadi anak-anak ini daftar, dinyatakan lulus tapi belum diterima, jumlahnya sekitar 16.000, dan ini kalau tidak diserap nanti itu akan bisa berpotensi untuk menjadi masalah sosial politik. Itu aja saya kira, dan saya siap kapan saja dipanggil sama Bang Kotarudin, saya siap. Kapan saja diajak diskusi, siap. Karena beliau ini memang abang saya, jadi aman lah, aman. Saya kira gitu. Ya, terima kasih.